Kita udah mulai menyiapkan legasi di umur-umur segini. Ini kira-kira batasan umur manusia rata-rata adalah kurang lebih seperti ini. Seperti Pak Ari misalnya, itu kan udah mulai menyiapkan legasinya gitu. Bagaimana cara mengelola menjadi manajer yang baik, itu legasinya yang diberikan oleh Pak Ari dan tim ke kita kan gitu. Sebetulnya itu. Dan untuk dengan waktu yang jumlahnya pasti dan sangat terbatas, ini urusan kita nih. Ini sebelah kiri ada lingkaran, diperhatikan lingkaran yang kedua dari luar kedua. Ada tulisannya aesthetic life, spiritual life, healthy life, education life. Itulah urusan kehidupan kita secara keseluruhan. Jadi kita harus bagi semua waktu kita yang jumlahnya itu pasti dan terbatas. Dan tidak ada jaminan juga bahwa kita akan ending di umur 70 tahun gitu ya kan. Itu urusannya itu segini gitu. Jadi nggak bisa kita bilang kita hanya hidup untuk bekerja saja atau work life. Enggak, kita punya family. Family life itu harus balance. Kalau enggak kan buyar. Healthy life kita harus punya. Kita punya social life, harus kita bina, harus kita angkat, harus kita naikkan terus tingkat kemapanan. Kita punya growth life, aesthetic life, gitu kan. Dan yang kita punya paling dasar itu adalah kita punya spiritual life sebagai makhluk yang berketuhanan yang Maha Esa. Prinsipnya itu, ini harus kita bagi nih. Sehingga kalau kita tidak presisi, tidak strict, tidak disiplin, maka ini akan unbalance. Pengalaman saya juga unbalance gitu loh. Di satu titik saya kuat, di titik yang lain saya lemah. Saya ceritakan aja pengalaman saya sampai 2008 saya terpisah dari keluarga. Terpisah dari keluarga. Maksudnya itu saya pulang ke kosan gitu kan, baru ke rumah itu 1 pekan sekali kira-kira gitu. Keluarga saya jauh, saya PJKA gitu kan, pergi Jumat kembali Ahad gitu kan, Bandung Jakarta gitu kan. Sebelum dari itu setelah dari itu agak jauh lagi gitu kan, Malang Jakarta. Nggak balance. Kehidupan family life saya nggak balance. Banyak yang tertinggal. Begitu saya bergabung lagi dengan keluarga 2013, kelihatan banget langsung. Nah ini sesuatu yang harus kita asah terus nantinya. Dan ibaratnya kalau di Quran itu surat Ibrahim ya 24-25. Allah mengabarkan di situ bagaikan manusia yang baik itu, perumpamaan yang baik itu seperti ini, pohon. Akarnya tuh dalam, batangnya menjulang, daunnya rindang dan memberikan buah pada kehidupan. Itu contribution. Gitu loh. Nah, saya yakin ini digambarkan di tempat-tempat lain dalam bentuk yang berbeda gitu, tapi kurang lebih sebetulnya core-nya sama. Oke, nah ini next saja. Saya pikir kita mulai aja. Ini saya ambil satu contoh, next-nya Mbak Mira, boleh ditolongin. Yes, ini saya ambil satu work life. Kalau kita posisi sebagai karyawan, kita lihat di situ katakan ada supervisor, manager. Ini sebetulnya ini yang disasar nih. Ini disasar sama BOT lewat School of Business untuk kelas karyawan. Bayangkan kalau kita posisinya sebagai seorang manajer. Semua berposisi sebagai manajer, katakan. Seperti yang kita lakukan di sini di Manager Club. Itu kan berapa banyak urusan kita dari level strategis, berapa banyak urusan kita di daily operation, belum case. Itu baru work life doang. Bagaimana kemudian kita mengatur balance itu. Di sisi lain yang juga jadi sasaran, yang jadi sasaran juga School of Business dari BOT, AIDAS, pengusaha UMKM sebelah kanan itu. Ini urusannya dia harus melakukan riset, pengembangan produk, ada struktur harga, di situ dia harus mikir supply chain management. Bayangkan timpang. Bayangkan bahwa sisi pemasaran saya kuatin, tapi pengembangan produk saya ketinggalan, rusak. Betul nggak? Ya kan? Jadi memang harus balance. Di situ tuh kita mulai ngeh bahwa sebetulnya ternyata waktu yang kita miliki itu sebetulnya nggak banyak gitu. Gitu loh. Jadi efektiflah menggunakannya. Itu dulu yang jadi landasan. Nah, ini saya masuk ke sini satu penggambaran. Kalau kita bisa balance, ya kan? Kalau kita bisa balance, maka kita akan punya urutan hidup dalam lingkaran tadi, dalam lingkaran gold spiral tadi, itu akan balance gitu loh. Akan teratur sedemikian rupa. Nyaman kita hidup dan itu bahagia sebetulnya. Doesn't matter the money you have gitu, tapi bahagianya dapat gitu. Gitu kan? Tapi kalau kita nggak bisa balance di situ kekacauan yang akan terjadi dengan waktu kita. Itu poinnya kira-kira. So bagaimana mengatur itu secara efektif? Saya kira bisa di next. Baik, saya buat lari judulnya Powerful Time Management. Ini yang saya coba serap dari beberapa buku yang tadi saya tunjukkan. Yang pertama adalah ini dia. Kita mulai dulu dari why. Ini saya ambil dari satu buku penuh.
Meskipun ini banyak rame ya. Terus orang bilang harusnya mulainya dari who dulu, nggak masalah. Saya pikir itu nanti hanya variasi. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah kita kenali dulu motifnya, motivasi, tujuan kita. Sebab ketika kita main di kata-kata how atau di kata-kata what, somehow itu kita mentok gitu, tabrakan, wah nggak sesuai, atau lemah, atau kita terlemahkan, atau kita kendor, atau kita capek, merasa lelah dan lain sebagainya. Tapi begitu kita tinjau lagi why-nya, naik lagi tuh. Gitu loh. Imun positifnya naik lagi. Jadi saya bilang sekali lagi bahwa kita harus mulai dengan motifnya itu, tujuannya itu clear dulu, jelas dulu. Kita melakukan ini buat apa sih? Gitu. Ya kan? Terus baru kita mulai mencoba melakukan proses atau metode dan itu bisa salah. Jadi nggak selalu apa yang kita lakukan, kita pikirkan itu yang terbaik dan benar. Gitu loh. Jadi bisa salah. Ketika salah, maka nggak apa-apa, ngereset aja, santai aja gitu. Gitu kan? Karena kita sudah create value di situ. Ini nih yang diajarin sama Pak Ari kemarin-kemarin, yang diceritain sama Pak Ian kemarin. Udah mulai aja, gitu loh. Nanti ketahuan kok kita harus lari kemana gitu. Nah itu sebetulnya. Tapi motivasinya kuatin dulu. Kalau motivasinya nggak jelas, punya masalah. Next, ini baru setelah ini kita sadari betul, kita masuk ke langkah pertama. Ini yang pertama kali dipegang. Pertama itu kita mulai dulu, dan itu fokus. Ya kan? Ketika kita mulai dan fokus, itu yang paling bagus, kita membuat rencana. Terus kita membuat jadwal atas rencana. Terus yang paling penting ditulis. Kenapa? Karena kapasitas otak kita itu terbatas dan kecepatannya luar biasa. Jadi eman-eman kalau dipakai hanya mengingat-ingat sesuatu yang sesungguhnya bisa kita tuliskan. Gitu. Jadi kita harus bisa melakukan itu, membiasakan at least. Dan itu yang dilakukan oleh banyak orang sukses, saya bilang. Itu yang saya contek, kira-kira begitu bahasa bagusnya. Itu yang saya benchmark dari orang-orang yang tulis saja. Maka saya punya catatan. Sekarang udah mulai di HP ya, banyak sekali aplikasi notes yang bisa digunakan gitu, punyanya Google atau siapapun itu. OneNote, saya sendiri pakai OneNote, bisa kita gunakan untuk mencatat apapun ketika kita butuh mencatat. Terus ini udah pernah lihat, setelah itu kita langsung mulai fokus melakukan prioritasi. Ini pernah diceritakan oleh Kang Lintang. Kita sama-sama berdoa semoga beliau segera sehat, ya kan. Ini pernah diceritakan oleh Kang Lintang di WA, ingat ya, Eisenhower Matrix. Komparasinya tuh ada Covey Matrix, punyanya si Covey, Stephen Covey itu dia bikin juga Covey Matrix dengan kuadran 1, 2, 3, 4, tapi sebetulnya prinsipnya sama, important sama urgent itu digandeng. Gitu loh. Nah, saya nggak terlalu bicara banyak mengenai ini karena ini udah juga dibahas di WA, nanti bisa kita bahas lebih dalam lagi. Next. Di nomor 2 itu yang kita perlukan adalah ini dia, singkirkan pekerjaan yang nggak penting. Ini harus tega nih, raja tega. Yes man, no more. Gitu. Berani bilang no. Terus kita gunakan prinsip Pareto. Ini yang nyiptain Mas Pareto nih dari Itali, ya kan, ahli ekonom. Sebetulnya dia mengamati hasil survei. Dari sekian survei yang dilakukan bahwa ternyata effort yang dilakukan 20% effort yang dilakukan itu memberikan hasil 80. Gitu kan. Dan ini kalau digrafikin kayak gitu ya, kalau kita mau lebih dalam. Ini di bawahnya ada beberapa tulisan. Jadi 80% dari penjualan kita kalau kita jualan, maka itu berasal dari 20% klien kita. Ini proven ini. Meskipun angkanya nggak persis 80-20, tapi dekat-dekat. Gitu loh, proven. Saya pernah uji sendiri. Saya pernah ngambil bahkan beberapa buku tahunan, iseng banget ya, annual book dari IDX saya ambil, terus saya coba komparasi gitu loh kan, saya track gitu kan 3 tahun berturut-turut match gitu, karena saya mau buktikan ini benar nggak sih sebetulnya. 80% keuntungan Anda berasal dari 20% produk Anda, coba aja gitu loh. Nah, ya nggak persis angkanya tapi kurang lebih lah. Ini kalau versinya Wikipedia dia bilang gitu. Pareto Principle apply to raising fund 20%, ini proven ya, ini dibuktikan. 20% dari pendonor memberikan 80% dari total pemberian, total kontribusi donor, total kontribusi sumbangan. Kira-kira itu. Next, yang ketiga. Ini dia. Kita tuh semua teman-teman saya
Itu bagian dari tim. Either itu di keluarga, Sendiri. Iya. di tempat kerja, di keluarga, di rumah, di tempat kerja, di ini kita nih di managers club, kita tuh kan bagian dari tim. So jangan ditelan sendirian, sinergi lah. Kita harus berupaya untuk bisa bersinergi dengan tim. Karena perpaduan kita tuh masing-masing punya kekuatan, dan kalau kita tuh semua posisinya sama, percayalah bahwa Gusti Allah itu nggak adil. Kita tuh dibikin beda, karena disitulah keadilan itu ada gitu loh, supaya kita bisa sinergi. Karena gabungan dari kombinasi kekuatan ini itu kerjasama tim untuk hasil positif itu dampaknya luar biasa. Ini tuh yang selalu diangkat-angkat sama Aidas. Ayo kita kolaborasi, kita bikin managers club. Ayo kita mulai main. Terus ini mulai dimunculkan nih di Aidas Mall. Itu kan sebetulnya ajang kolaborasi kita tuh. Namanya Aidas Mall. Itu kan ajang kolaborasi kita. Aku punya jualan nih. Ayo kita share. Nanti siapa tahu di antara kita nih satu titik menjadi supplier dari yang lain, satu yang lain menjadi distributor bagi temannya yang lain. Allahu a'lam bishawab, sebetulnya kumpulan kita ini intinya adalah menguatkan silaturahim kita. Gitu loh. Dan itu sebetulnya yang paling penting. Next yang keempat. Oke, ini dia. Ini saya kasih gambar itu dapat rekor muri ya. Ibarin bendera sebesar gitu, kebayang tuh ya bendera merah putih sebesar itu, orangnya sebesar itu gitu kan, kebayang benderanya. Saya nggak pernah terjun, tapi bapak saya patah-patah tulangnya karena terjun. Dan dia bilang kalau kamu nggak disiplin, nas mati ya tadi. Gitu loh. Jadi singkirkan semua distraction, semua gangguan. Dan kita harus disiplin. Gangguan itu sekarang kalau kita lihat internet, coba di internet di googling silakan judulnya mass distraction. Yang keluar apa coba? Facebook, IG, Twitter, itu mass distraction, YouTube kayak gitu. Kenapa kok disebut seperti itu? Kan kita pakai juga sebuah digital marketing. Oh iya, pada saat kita sudah mulai ke titik berlebihan menggunakannya, maka dia mulai menjadi distraction. TV itu distraction. Tapi kalau kita menggunakannya pas, karena sesuatu yang berlebih-lebihan itu pasti masalah. Prinsipnya adalah itu. Jadi kita harus disiplin. Disiplin sama waktunya, disiplin sama penggunaannya, disiplin sama apa yang mau kita tempuh dengan hasil yang kita kejar sendiri, yang kita sudah tuliskan. Baik, next yang kelima, yang terakhir ini, nah ini dia. Kita mulai latih keseimbangan hidup. Karena dasarnya adalah kita harus syukuri semua karunia ilahi, begitu kan? Dan bagaimana cara menyukuri itu? Dipakai. Caranya itu dipakai habis-habisan. Betul-betul dipakai. Ini ada joke kan teman-teman tuh suka ngejoke gitu loh. Kalau dibuat gitu ada lelang iklan otak gitu, otak orang Jepang, otak orang Jerman, otak orang Indonesia. Otak orang Indonesia paling mahal. Otaknya orang Indonesia itu paling mahal di pasaran. Kenapa? Nggak pernah dipakai. Sebagian besar masih dibungkus plastik. Gitu kan joke-nya gitu loh. Jadi kenapa sebetulnya joke itu muncul? Karena kita masih belum bisa mengoptimumkan apa yang kita miliki. Poinnya itu. Jadi kita mulai latih keseimbangan hidup. Teman-teman, saya tidak menyatakan bahwa saya adalah termasuk manusia yang sudah seimbang dalam semua life ini, semua bagian kehidupan ini. Ini fitrah nih. Ini fitrah. Ya kan? Tapi setidaknya dengan kita sama-sama mengetahui ini, kita bisa sama-sama mulai mengukur. Saya kuat nggak ya? Saya sebetulnya balance nggak ya di healthy life saya? Saya sebetulnya balance nggak ya di aesthetic life saya? Saya balance nggak dengan menyadari ini sebetulnya kita mulai melatih kita sebagai manusia sebetulnya. Wallahu a'lam bishawab, sebetulnya ini yang paling penting yang jadi kunci dari sisi waktu. Gitu. Oke. Nanti setelah ini semua, yang 5 ini, saya bisa berikan yang berikutnya. Next, ini hanya contoh aja. Nggak harus seperti ini. Ini contoh bentuk. Jadi namanya contoh ya, disclaimer-nya contoh. Bisa begini, bisa bentuk yang lain. Bisa dibentukin kayak gini nih, kayak anak-anak misalnya nih, kan bikin saya lagi mikir tadi, mana ya caranya menampilkan itu dalam bentuk schedule? Oh, pakai yang versi yang zaman dulu aja deh. Ada jadwalnya gitu loh. Ini orang yang detail, dia bikin begini nih. Ada jam, ada jadwal hari, terus kemudian aktivitasnya apa? Disetel. Kanan kiri disetel. Gitu loh. Tapi somehow tidak semua orang bisa pakai begini. Somehow orang hanya main blok. Main blok itu hari ini saya punya pekerjaan ABCDE dengan prioritas A yang paling berat, E yang paling ringan.
Gitu. Kalau di buku Eat the Frog itu di bagian A itu yang paling berat makan duluan di pagi hari, dia bilang. Ya kan, makanya dikasih judul bukunya Eat the Frog. Makan duluan yang paling berat di pagi hari. Kenapa? Kita masih powerful, dia bilang begitu. Tapi tidak semua orang bisa kayak gitu, karena sebagian dari kita juga ada yang kalong kan. Gitu loh. Saya pernah juga di hidup itu gitu loh. Hidupnya mulai hidup jam 17 gitu kan. Nanti mulai on-nya jam 21 gitu loh. Iya kan? Bisa jadi kayak gitu gitu loh. Ya itu frognya berarti di tengah-tengah. Ya nggak masalah sih. Itu kan masalah selera aja. Bisa juga main blok seharian. Kita nggak perlu detail rigid waktunya, detail jamnya, tapi kita main blok aja. Dalam satu pekan ini, at least saya sudah melakukan 3 kali olahraga, jogging sebanyak masing-masing 30 menit. Do it gitu loh. Schedule kan. Hari apa? Wah, saya udah schedule kan hari Selasa. Nggak bisa ternyata pagi-pagi. Ya udah sore. Ada yang begitu. Ya. Terus kemudian sisi lain ada orang yang suka main time map. Sebelah kiri itu ada time map gitu. Sorry, maksudnya mind map. Ini tuh mind map sederhana, pakai tangan aja gitu loh, pakai pulpen aja sama kertas. Tarik aja set set gitu. Saya punya waktu, saya mau ngapain, bikin. Tarik garis, nanti masing-masing mulai detailkan. Terus nanti mulai dibikin kerangka. Ada yang suka begitu. Gitu kan. Ada yang lebih advance lagi menggunakan mind map yang versinya udah dikomputerisasi atau ditaruh di HP. Itu banyak toolsnya ya, dicari aja free mind map gitu kan. Udah banyak itu toolsnya yang free juga banyak. Sorry. Next, Mbak Mira. Sorry, maaf. Bisa di next kan? Oh, di saya belum keluar ya. Ini versi advance banget. Ini advance banget nih. Sama seseorang membuat tentang time management menggunakan sebuah software. Ini software ini saya juga pakai karena ada free license buat dosen waktu itu. Jadi saya pakai ini menggunakan sebuah aplikasi software. Lebih detail di sini. Ya kan, ini buku yang dipakai memetakan time management teknik, dia menggunakan buku Eat the Frog ini. Ini dia. Jadi semua orang beda caranya. Gunakan cara kita sendiri karena kita rajanya. Seperti judul tadi saya tuliskan di depan, the time is yours. Waktunya punya Anda. Anda punya 20 menit satu hari. Kita punya 20 menit. Teman-teman semua sahabat di sini punya 24 jam sehari. Sama seperti punyanya Pak Jokowi. Sama seperti punyanya seseorang yang ada di sana berjualan ini dan itu. Sama. Tapi bagaimana kita mengelola itu dengan baik ada di kita. Jadi caranya cara kita aja. Oke, silakan next. Jadi intinya adalah efektif dan efisien. Enggak sih, kalau time management nggak pakai efisien. Just efektif. Nah dia, karena efisiennya nggak bisa diefisiensi. Waktu itu memang 24 jam. Oke, saya masuk ke sini. Lantas bagaimana dengan istilah ini? Kenal nggak istilah ini? Kenal. Ini sangat dikenal ya, alon-alon waton kelakon. Kalau diterjemahkan kasar langsung ke bahasa Indonesia itu pelan-pelan asal terwujud. Saya beritahu bahwa perspektif kita yang harusnya dirubah ketika kita melihat ini. Alon-alon itu memang ditulisnya pelan-pelan kalau ditranslate, tapi bukan berarti jadi lambat. Gitu. Seperti halnya kita tidak bisa bilang bahwa saya mengerjakan sesuatu itu secara cepat, itu disebut buru-buru kan nggak bisa. Sama gitu. Ini kalau di versi lain, versi Quran lah, saya nyebut versi Quran. Itu ada yang disebut tuh, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sabar itu diam ah. Enggak. Sabar itu berjuang. Berjuang, sabar kamu berjuang gitu. Itu yang ingin dimaksudkan di sini. Jadi alon-alon tenang aja, santai aja, sabar, direncanakan, tenang aja. Gak usah buru-buru, jangan buru-buru. Gitu kan. Ini bahasa Indonesianya lagi yang sering kita dengar ya, sabar dan sholat itu adalah bekerja dan berdoa. Berusaha atau bekerja dan berdoa. Ini sama. Jadi perspektif alon-alon waton kelakon ini bukan berarti membuat kita harus jadi lambat. Jangan diperspektifkan. Tapi diperspektifkan kita harus berplanning. Harus berencana, atau harus tahu motivasinya dan tepat. Saya kasih tahu satu lagi, ini dia, bahwa kita kan tidak seperti di sana. Kita semua serba terbatas di sini. Perhatikan bahwa keterbatasan adalah sumber inovasi. Saya kasih satu contoh, bahwa di sini, di Eropa, di US juga dulu, jumlah manusianya nggak banyak, sahabat. Jumlah manusianya itu tidak banyak. Sehingga tenaga kerja itu harganya mahal.
Sehingga kalau orang mengelola hasil pertanian, itu akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak di Indonesia, maka akan jadi mahal. Tapi dengan keterbatasan yang ada, inovasi itu muncul. Silakan Bu Mira dibuka videonya. Apa yang dilakukan oleh orang asing? Ini dia. Ini dia. Monggo di play aja, Bu. Sorry. Ke next itu. Iya. Ini dia. Dia mengelola hektaran, saya nyebutnya hektaran ya. Ketika dia melakukan panen, ini cukup dilakukan oleh 2 orang. Keterbatasan yang dia miliki adalah jumlah manusia. Kalau di Indonesia dibilang gini, oh nggak bisa kita melakukan kayak gitu, mahal banget teknologinya. Karena kita berpikirnya adalah teknologi yang dipakainya. Padahal sebetulnya dia ciptakan inovasi ini karena keterbatasan dia dengan jumlah tenaga manusia. Itu. Jadi dia ciptakan inovasi ini. Jadi dengan kita, posisi kita yang ada di Indonesia, kita juga punya keterbatasan. So ciptakan sesuatu yang memang jadikan inovasi sesuatu memang yang memang betul-betul memang Indonesia sekali gitu. Gitu loh. Itu dia, saya kira bisa di next. Jadi ini key-nya ya sebetulnya. Jadi nggak usah khawatir dengan keterbatasan. Saya wrap up di sini. Di next slide ini saya wrap up dari 1 sampai 5 yang tadi kita bahas. Ini yang saya tadi ceritakan dari 12 buku plus 2. Ini dicepatin aja Bu Mira. Ini dari 1 sampai 5. Ini saya wrap up. Yang pertama kita mulai dulu dan kita harus fokus. Yang kedua singkirkan yang tidak perlu. Yang ketiga, perhatikan bahwa kita adalah bagian tim dan ikuti semua yang ada di tim, libatkan tim, sinergi dengan tim. Yang keempat, kita harus disiplin. Yang kelima, latihlah keseimbangan hidup. Ini dia, dan saya tutup dengan satu slide terakhir. Ini yang dipesankan oleh quote terakhir, silakan. Efektif dalam menggunakan waktu dan cerdas mengelola waktu. Dan ini dia quote-nya. Sorry, satu slide sebelum ini. Ini dia. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Kita masih muda, manfaatkan. Kita masih sehat, manfaatkan. Kita masih punya waktu luang, kita punya kekuatan, dimanfaatkan. Di slide berikutnya nih sebetulnya. Bu Mira silakan. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini ingat, ini quote. Bahasanya kalau di Muslim itu sunnah Nabi. Riwayatnya Al-Hakim. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Jadi manfaatkan yang kita punya. Kita punya peluang, manfaatkan betul. Dan itulah sebetulnya cara mensyukuri kita. Oke, saya tutup slide terakhir. Jadi ini adalah message terakhirnya adalah silakan Bu Mira. Ini dia. Action now. Dikasih judul di depan ya. Being on time is too late. Jadi lakukan lebih awal dengan perencanaan. Tapi mulai. Gitu loh. Terima kasih. Saya Anas dari Buat Aidas untuk Managers Club. Ya, itu ada WhatsApp saya pertahankan tuh nomor Indonesia. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Luar biasa. Pak Anas. Mantap. Terima kasih banyak Pak Anas Wijaya atas pemaparannya dan membuka wawasan kita, terutama terkait dengan times yang kita mungkin sebelumnya mengira-ngira apa sih times is late gitu kan. Nah, tapi ternyata dipaparkan dengan baik oleh Pak Anas dan membuka pola pemikiran kita dan sudut pandang kita terhadap waktu. So don't waste your time. Kita saksikan video dulu, Pak. Ya, Oke. Silakan Bu Mira di-share videonya, Bu, tentang obat tradisional. Karena cukup banyak pertanyaan nih dari obat tradisional ya. Silakan Bu Mira videonya.
Iya, terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu semua untuk membuka aidasmall.com juga apabila ingin memesan. Mungkin nanti produk-produk tadi jamu dan madu ada di dalamnya juga. Nah, Pak Edi, ini selanjutnya, nah ini perbandingan nih dari Pak Ian ini. Apakah berarti OHT atau fitofarma lebih baik dari jamu? Nah, kemudian juga apakah produsen jamu tradisional sudah mempunyai kemampuan membuat fitofarmaka? Untuk tadi kan ada golongannya, ada jamu, ada obat herbat terstandar, kemudian ada fitofarmaka. Apakah ini berarti OHT atau fitofarmaka itu lebih baik dari jamu? Ya, disebut lebih baiknya itu karena tadi yang jamu yang awalnya itu hanya kepercayaan kita itu berdasarkan katanya ataupun informasi lisan. Nah, ini untuk OHT sama fitofarmaka itu kita sudah buktikan keamanan dan khasiat daripada informasi-informasi tadi. Sehingga secara ilmiah bisa lebih dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi yang OHT dan fitofarmaka ini sudah diteliti, sudah dilakukan uji praklinis terhadap hewan percobaan. Nah, kalau fitofarmaka lebih tinggi lagi langsung kepada manusia. Jadi kalau kita mengkonsumsi obat OHT ataupun obat fitofarmaka, insya Allah secara teoritisnya itu akan lebih baik. Seperti itu. Nah, kalau Pak Ian bertanya mengenai apakah produsen jamu tradisional sudah mempunyai kemampuan untuk membuat fitofarmaka, sudah, Pak Ian, Bapak Ibu semua. Memang masih sedikit dibanding dengan tadi jamu mereknya itu ada hampir 11.000, lebih mungkin sekarang itu. 11.000. Kalau yang obat herbal terstandar itu sekitar 65, itu memang belum banyak. Nah, kalau untuk yang fitofarmaka itu baru hitungan di bawah 30, sekitar 25 itu. Alhamdulillah di tempat saya pun Royal Medical Link Pharma Lab di Goa ya, itu sudah punya satu di antara 25 produk tersebut yang merupakan ataupun sudah mendapat NIE grade fitofarmaka. Jadi sudah diuji secara klinis kepada manusia dan di situ sudah bisa mengklaim sebagai untuk pengobatan, yaitu untuk menyembuhkan yang hipoalbuminemia gitu. Jadi albuminnya kurang. Ini biasanya yang pasca operasi ataupun yang di ruang ICU begitu. Jadi sudah, Bayan. Dan sekarang pemerintah itu sedang menggiatkan. Memang agak repot ya untuk bisa mencapai grade fitofarmaka ini karena ya selain prosesnya juga cukup panjang, pastinya juga secara biaya, secara cost itu besar juga. Nah, kalau mungkin secara bisnis kadang-kadang begini juga, walaupun sudah fitofarmaka belum menjamin juga obat itu laku gitu di pasaran gitu. Jadi biasanya itu dia lewat dulu jamu dulu, kemudian OHT, baru fitofarmaka. Seperti itu, Ayah Ian. Ya, terima kasih Pak Edi. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Terima kasih, Pak Edi. Tandanya obat-obat yang udah ada tadi fitomarka itu ada tandanya, Pak ya? Di obat herbal itu di pasaran atau di kemasannya. Ini supaya untuk menjadi pengetahuan teman-teman semua. Betul. Jadi kan tadi ketika kita membeli obat jadi di pasaran, dicek dulu, dilihat dari kemasannya. Kalau mengenal ini apakah jamu, apakah obat herbal terstandar, apakah ini fitofarmaka, itu bisa dilihat dari NIE.
Kalau jamu itu TR, ya. Kalau OHT itu HT. NIE POM TR sekian-sekian, NI POM HT sekian-sekian. Nah, kalau yang fitofarmaka itu NIE POM FF, jadi FF fitofarmaka, begitu. Oke. Jadi ini bisa ketahuan dari situ. Baik, terima Seperti kasih itu. banyak. Dengan Kang Edi. mengecek kemasan, kita bisa tahu dia masuk ke dalam golongan yang mana dari obat tradisional. Seperti itu, Mas Aruman. Iya, kita tidak sangka ini sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kurang tahu juga untuk waktu di Jerman jam berapa, atau mungkin di Goa juga jam berapa. Kalau di Goa ternyata sudah lebih malam ya, jam 11 ya Pak Edi ya. Ya, saya kembalikan ke MC. Betul. Silakan ditutup Pak Singgih, tapi jangan lupa Aidasnya nih Pak Singgih, Aidas Mall nih. Silakan. Iya, Ya. Bapak Ibu, jangan lupa ya kita mulai belanja maksimal 100.000. Jadi kita akan belajar untuk mendapatkan pengalaman. Kita akan pengalaman apa saja yang kita dapatkan dari belanja di Aidas, sehingga itu bisa menjadi masukan dan juga sebagai tambahan untuk kami memperbaiki lebih cepat, lebih baik lagi ke depannya. Jadi sebagai experience dalam belanja. Mungkin seperti itu ya Bu Yuni ya. Ya, terus yang obat tradisional bagaimana dong? Kalau mau beli ini? Ya, sama dengan obat tradisional, bisa juga nanti bisa menghubungi kami, baik dengan BOT, tidak hanya training ya Bu Yuni ya, untuk employee ataupun untuk UMKM, juga bisa untuk obat. Jadi obatnya itu tidak hanya fisik, tapi obat spiritual dan juga obat mental. Itulah BOT Aidas. Jadi memiliki 3 aspek, spiritual, emosional, dan juga intelektual. Ya, lengkap. Lengkap sekali, Pak Singgih. Iya. Selanjutnya kita langsung tutup ya, gimana Pak Singgih, karena udah sangat malam nih. Kasihan, ya, besok pada bekerja. Ya, baik. Baik Bu Yuni, alhamdulillah ya, kita akan tutup. Ya, dan dari beberapa hal yang sudah disampaikan oleh pembicara yang hebat tadi, maka satu hal mengenai apa yang sudah disampaikan adalah kita tidak boleh diam. Kita harus terus bergerak. Ya, karena kesempurnaan itu ada dengan gerak. Kalau kita diam, berarti kita sudah mati. Jadi pilihannya ada 2, bertumbuh atau mati. Tidak ada stagnasi. Mungkin seperti itu ya Bu Yuni ya. Intinya kita harus terus bergerak. Ya. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah meluangkan waktu hingga pukul 22. Ya, mohon maaf nih lebih 5 menit karena antusiasnya dan juga semangatnya. Ya, dan yang pasti kita bergerak di dalam zona masing-masingnya. Semoga Allah mencukupkan dan kebaikan murni dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan sekiranya ada koreksi, ada kesalahan murni dari kami sebagai manusia. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.